Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kapita Selekta, kami dari kelompok 7 kelas MTJ 3.7 akan menjelaskan materi yang berjudul luka bakar. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Ikadek Gangga Yuda, nomor Taruna 1902157. Nama Taruni Nindya Nadia Almira Damayanti, nomor Taruna 1902259. Nama Taruna Nindya Rahmat Hidayat Samosir, nomor Taruna 1902296. Nama Taruna Nindya Sandi Yoga Pratama, nomor Taruna 1902335. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, masuk ke materi. Saya akan menjelaskan definisi luka bakar. Apa itu luka bakar? Menurut Safriani tahun 2016, luka bakar adalah luka yang terjadi akibat sentuhan permukaan tubuh dengan benda-benda yang menghasilkan panas. Contohnya, api, bahan kimia, listrik, maupun radiasi, atau zat-zat yang bersifat membakar, baik berupa asam kuat dan basa kuat. Rusaknya kulit akibat luka bakar membuat penderitanya rentan mengalami infeksi, karena kulit merupakan lapisan pertahanan awal tubuh untuk melawan infeksi. Oleh karena itu, penanganan perlu dilakukan secepatnya. Upaya penanganan luka bakar berbeda-beda, tergantung lokasi dan tingkat keparahan luka. Luka bakar yang ringan bisa ditangani secara mandiri di rumah. Namun pada luka bakar yang dalam atau luas diperlukan penanganan khusus. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya luka bakar. Menurut Dr. Hardisman, pada tahun 2016, luka bakar merupakan suatu jenis trauma yang memiliki morbiditas dan mortalitas yang tinggi, sehingga memerlukan perawatan yang khusus, mulai fase awal hingga fase lanjut. Etiologi terjadinya luka bakar yaitu, yang pertama, scald burns. Scald burns yaitu luka bakar yang disebabkan karena uap panas. Biasanya terjadi karena air panas dan sering terjadi dalam masyarakat. Air pada suhu 690 derajat Celcius menyebabkan luka bakar parsial atau dalam waktu dengan waktu hanya dalam 3 detik. Yang kedua adalah flame burns. Flame burns yaitu luka bakar yang disebabkan oleh kebakaran rumah seperti penggunaan detektor asap, kebakaran yang berhubungan dengan merokok, penyalahgunaan cairan yang mudah terbakar, tabrakan kendaraan bermotor, dan kain terbakar oleh kompor atau pemanas ruangan. 3. Flash burns, yaitu luka bakar yang disebabkan oleh ledakan gas alam, propana, butana, minyak destilasi, alkohol, dan cairan mudah terbakar kain. Yang keempat adalah contact burns, yaitu luka bakar yang disebabkan dari logam panas, plastik, gelas, atau batu bara panas seperti setrika, oven, dan bara kayu. Yang kelima, chemical burns, yaitu luka bakar yang diakibatkan oleh iritasi zat kimia yang bersifat asam kuat atau basa kuat. Dan yang terakhir adalah electrical burns, adalah luka bakar yang disebabkan oleh benda-benda yang dialiri arus listrik. Selanjutnya, tingkat keparahan luka bakar. Berdasarkan kerusakan kulit yang terjadi, luka bakar dibagi menjadi 3 derajat, yaitu luka bakar derajat 1. Luka bakar ini hanya menyebabkan kerusakan di lapisan kulit luar atau epidermis. Selanjutnya, luka bakar derajat 2. Luka bakar ini hingga menyebabkan kerusakan di lapisan kulit yang lebih dalam atau dermis. Dan luka bakar derajat 3. Kerusakan hingga mencapai lapisan lemak, serta merusak saraf dan pembuluh darah.
Gejala yang muncul pada kulit tergantung dari seberapa dalam kerusakan lapisan kulit. Adapun gejala-gejala sesuai dengan tingkatannya yaitu: pertama, luka bakar derajat 1. Gejalanya, kulit menjadi merah dan bengkak, terasa nyeri, kulit menjadi kering setelah luka bakar sembuh. Yang kedua, luka bakar derajat 2. Gejalanya, kulit bengkak dan berwarna merah atau berwarna putih dengan bercak merah. Terdapat luka lepuh. Seiring waktu, luka lepuh pecah dan terbentuk jaringan tebal dan lunak, seperti keropeng di sekitar luka. Terdapat jaringan parut pada luka bakar yang dalam. Yang ketiga, luka bakar derajat 3. Gejalanya, kulit yang terbakar berwarna hitam, coklat, atau putih. Kulit menjadi timbul atau terasa kasar dan keras. Tidak ada luka lepuh. Luka bakar ini merusak saraf, sehingga bisa membuat kulit menjadi mati rasa. Perhitungan luka bakar. Menurut Cliffo, pada tahun 2017, untuk menentukan luas luka bakar dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama, rumus 9 atau Rule of Nines. Rumus 9 merupakan cara yang cepat untuk menghitung luas daerah yang terbakar. Sistem tersebut menggunakan presentasi dalam kelipatan 9 terhadap permukaan tubuh yang luas. Di sini terdapat gambar rumus 9 pada orang dewasa. Membagi tubuh atas bagian 9% atau kelipatan 9 yang terkenal dengan Rule of Nines atau Rule of Wallets, yaitu bagian kepala dan leher sebesar 9%. Bagian lengan masing-masing sebesar 9%, sehingga total 18%. Badan depan 18%, badan belakang 18%. Bagian tungkai masing-masing 18%, sehingga total 36%. Dan bagian genitalia atau perineum sebesar 1%. Sebagai contoh, jika luka bakar terjadi pada kedua tungkai, area kelamin, dada, dan perut, maka total luas area luka bakar tersebut adalah 55%. Jika luas permukaan luka bakar melebihi 20%, tubuh akan mengalami kekurangan cairan, sehingga dapat menimbulkan turunnya tekanan darah hingga shock. Yang kedua, metode Land and Brother. Land and Brother adalah metode menentukan persentase luas luka bakar pada berbagai bagian anatomik. Berubah menurut pertumbuhan dengan berbagai tubuh menjadi daerah-daerah yang sangat kecil dan memberikan estimasi proporsi luas permukaan tubuh. Metode Land and Brother presentasinya disesuaikan dengan usia, seperti yang tertera pada tabel. Lokasi luka bakar juga turut menentukan tingkat keparahannya. Contohnya, jika mengalami luka bakar di wajah, hidung, mulut, dada, atau leher, seorang dapat mengalami gangguan pernapasan. Hal ini terjadi karena peradangan pada saluran pernapasan, sehingga menghambat jalannya napas. Komplikasi luka bakar. Luka bakar dapat menimbulkan berbagai komplikasi jika tidak diobati dengan benar. Berikut ini adalah beberapa komplikasi akibat luka bakar. 1. Bekas luka. Kondisi ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan jaringan parut yang berlebihan akibat luka bakar. 2. Hipotermia. Kondisi yang berbahaya ini terjadi ketika suhu tubuh menjadi sangat rendah akibat luka bakar. 3. Gangguan gerak. Hal ini bisa terjadi ketika luka bakar membuat jaringan tubuh seperti kulit atau otot menjadi lebih pendek dan kencang. 4. Infeksi. Infeksi kulit akibat luka bakar dapat berkembang menjadi infeksi dalam aliran darah hingga sepsis. 5. Gangguan pernapasan. Kondisi ini dapat terjadi jika penderita menghirup udara atau asap saat kebakaran. 6. Kehilangan banyak cairan tubuh.
Kondisi ini dapat menimbulkan kurangnya cairan dalam pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Penanganan luka bakar. Seringkali orang awam menangani luka bakar dengan mengoleskan mentega, minyak, kopi, atau odol pada kulit yang terbakar. Padahal itu justru membuat luka menjadi infeksi. Dalam menangani luka bakar, pertolongan pertama perlu dilakukan sesaat setelah kejadian. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan kulit yang lebih parah. Luka yang tergolong ringan dapat diobati di rumah. Kondisi tersebut akan segera sembuh dalam beberapa minggu. Cara yang harus dilakukan untuk penanganan luka bakar dalam kondisi darurat antara lain: 1. Memadamkan api atau menghentikan kontak kulit dengan benda panas. 2. Mengangkat benda yang masih membara dari penderita luka bakar. 3. Melepaskan kain atau pakaian yang terbakar dan melekat pada kulit. 4. Posisikan penderita luka bakar dalam kondisi duduk tegak jika luka bakar terjadi di wajah atau mata untuk membantu meredakan area yang bengkak. 5. Mendinginkan luka bakar dengan air mengalir selama 15 menit atau lebih. Jangan gunakan es atau air dingin. Setelah kulit mendingin, oleskan dengan lotion atau pelembab berbahan aloe vera atau obat luka bakar alami lainnya. Untuk meredakan rasa nyeri, penderita dapat mengkonsumsi paracetamol. Jika luka bakar sampai pada tahap penanganan dokter akan menilai derajat keparahan luka bakar. Bila dokter curiga pasien mengalami gangguan organ lain akibat luka bakar, dokter akan menganjurkan pasien melakukan tes darah atau foto ronsen. Terakhir, pencegahan luka bakar. Selain penanganan, juga terdapat pencegahan. Pencegahan luka bakar adalah upaya dalam mencegah kondisi yang dapat menyebabkan luka bakar. Mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah luka bakar adalah: 1. Jangan lupa mematikan kompor setelah memakainya, termasuk juga segala jenis api atau sumber api. 2. Menggunakan pelindung tangan saat memasak. 3. Hindari merokok di dalam rumah atau gedung. 4. Jangan lupa mematikan alat setrika ketika sudah selesai menggunakannya. Dan yang terakhir, siapkan alat pemadam api ringan di rumah. Demikianlah penjelasan terkait materi luka bakar dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika terdapat kesalahan maupun kalimat yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.